Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Islamic Education Lesson with Sir Iqbal. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang tabayun dan hikmahnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Harapannya apa yang kita pelajari hari ini menjadi keberkahan dan kemanfaatan bagi kita dan bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: 1. Memahami sikap tabayun dan cara menumbuhkannya. 2. Manfaat sikap tabayun. Ada beberapa pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke dalam materi atau penjelasan tentang tabayun ini, yakni: pernahkah kalian mendapatkan berita dari media sosial atau teman, lalu ternyata berita itu tidak benar? Kira-kira bagaimana perasaan kalian saat mengetahuinya? Mengapa menurut kalian banyak orang-orang yang percaya dan menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya? Terakhir, di zaman sekarang, bagaimana cara kita bisa tahu apakah suatu informasi itu benar atau hoax? Harapannya, dengan pertanyaan pemantik ini, anak-anak sekalian bisa mempunyai pemikiran sebelum kita memasuki materi inti ini. Silakan dijawab di kolom komentar ya. Untuk memberi gambaran tentang mendekatkan kita penjelasan tentang tabayun ini, marilah kita coba pelajari studi kasus berikut ini. Jadi di sini ada gambar ya. Ada suatu cerita. Suatu sore, Andi membaca pesan dari temannya di grup WhatsApp kelas. Pesan itu mengatakan bahwa akan ada libur sekolah selama seminggu karena katanya ada guru yang positif sakit menular. Beberapa teman langsung panik dan membagikan ulang pesan itu ke grup lain. Tapi Andi tidak langsung percaya. Ia merasa informasi seperti ini harus dicek dulu. Andi pun membuka situs resmi sekolah dan juga melihat akun media sosial sekolah. Ternyata di sana tidak ada pengumuman libur seperti yang disebutkan. Andi juga langsung bertanya ke wali kelas melalui pesan singkat dan gurunya pun menjawab, "Itu tidak benar, Andi. Besok tetap masuk sekolah seperti biasa. Terima kasih sudah bertanya dulu sebelum menyebarkan." Lalu Andi pun menuliskan di grup bahwa kabar itu salah dan meminta teman-temannya berhati-hati agar tidak menyebarkan hoax. Nah, sebagaimana yang diceritakan pada kali ini, ada salah satu tindakan yang dilakukan ini menghadapi permasalahan dalam kasus ini ya, itu hoax. Nah, dan itu juga yang menjadikan materi ini tentang tabayun. Nah, selanjutnya, pernah nggak sih kalian mendapatkan pesan seperti ini? Di gambar pertama ada WhatsApp, pesan WhatsApp, hari jadi ke-10, dapatkan 35 GB koneksi internet gratis untuk semua operator seluler untuk digunakan dalam 6 bulan. Aktifkan layanan gratis ini sekarang. Di gambar sebelah kanan ada tentang pemberitahuan dari bank, salah satu bank Himbara, yakni BRI, yang mana kita mendapatkan notif ini. Akan tetapi dari kedua gambar ini kita harus melakukan tabayun. Tidak boleh tiba misalkan di gambar pertama kita langsung ngeklik apa yang diperintahkan. Di gambar kedua bisa jadi juga ada klik juga ngeklik link yang ada di situ di pesan itu. Nah, sebagai peserta didik yang pintar, cerdas, kita harus melakukan suatu tindakan yang kita sebut pada pembelajaran kali ini adalah tabayun. Nah, tadi kan udah ada stimulus pemikiran bahwa bagaimana ada studi kasus yang udah kita pelajari ini ya. Terus ada lagi berita atau pesan yang udah kita ulas sedikit tadi. Nah, lanjut, ini adalah apa itu sih tabayun? Nah, secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Dalam bahasa gaul saat ini, tabayun adalah kita kenal dengan verifikasi. Kita mesti memverifikasi apakah berita tersebut yang udah kita bahas tadi adalah benar. Apakah bagaimana tindakan yang pada stimulus pertama, ada gambar yang tadi, itu menjelaskan bahwa ada tindakan Andi yang sebaiknya bisa kita biasakan. Dalam Islam,
tabayun itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6. Kira-kira kenapa sih penting kita melakukan tabayun? Di sini dijelaskan bahwa kenapa kita harus melakukan tabayun. Pertama, zaman sekarang itu banyak berita hoax atau info palsu di internet dan di media sosial. Kalau kita langsung percaya, bisa jadi kita ikut serta dalam menyebarkan kebohongan. Dengan melakukan tindakan tabayun ini, kita menjadi pribadi yang adil, bijak, dan tidak merugikan orang lain. Karena kita harus mengecek kebenaran dari berita tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih cara menumbuhkan sikap tabayun? Pertama, kita tidak harus langsung percaya terhadap informasi yang sampai kepada kita. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Andi pada cerita yang sebelumnya, bahwa dia harus memverifikasi ulang terlebih dahulu, bisa mengecek lewat media sosial sekolah, bisa melihat website sekolah, apakah memang informasi itu betul. Yang kedua, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, kecuali telah memastikan kebenaran informasi tersebut. Nah, yang ketiga, kita harus benar-benar memverifikasi apakah tempat dan waktu dari informasi yang diperoleh adalah benar. Dengan harapannya, dengan melakukan tindakan ini kita bisa ada sikap tabayun di dalam diri kita sendiri. Nah, adapun hikmah dan manfaat sikap tabayun. Beberapa hikmah dan manfaat sikap tabayun antara lain. Pertama, timbulnya sikap hati-hati dalam menerima informasi. Kita tidak langsung percaya pada informasi yang di-share ke kita. Yang kedua, munculnya sikap menghargai orang lain. Yang ketiga, terwujudnya sikap berbaik sangka pada orang lain. Karena kita tidak harus langsung percaya apakah itu benar atau tidak. Kita harus memverifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya, terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Nah, ini ada beberapa pertanyaan refleksi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada kali ini. Pertama, setelah mempelajari materi ini, apa arti penting tabayun bagi dirimu dalam menghadapi informasi di media sosial? Pernahkah kamu menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya? Apa yang kamu rasakan setelah mempelajari dampak tabayun pada hari ini? Yang ketiga, dari semua cara menumbuhkan tabayun yang sudah kita pelajari, mana nih yang paling ingin kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari? Dan kira-kira kenapa ya? Yang keempat, apa komitmenmu mulai hari ini untuk ikut menciptakan suasana damai dan saling menghargai di sekolah maupun di media sosial? Jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar ya. Nah, tibalah kita di ujung pembahasan, ujung pembelajaran, yakni kesimpulan. Yang mana kesimpulannya adalah sebelum kita percaya dan menyebarkan berita, pastikan dulu benar atau tidak. Jangan mudah termakan omongan orang. Karena itulah sikap tabayun, yang mana kita harus memverifikasi terlebih dahulu dan tidak menelan informasi secara mentah-mentah. Dan itu diajarkan oleh agama kita, Islam, agar kita hidup lebih damai dan bahagia. Nah, sekian, terima kasih pembelajaran pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan drop di kolom komentar ya. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang mengenakan pada video pembelajaran kali ini. Saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, undur diri. Sekian. Terima kasih. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama melafalkan lafaz hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Sir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next lesson, next video. Bye.